Hai, halo cuy, balik lagi sama Mimin. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap waras cuy. Seperti biasa, tulis di komentar kalian nonton dari kota mana aja cuy. Nah, di video ini kita tuh bakal ngebahas tuntas salah satu Jaeger paling ikonik dan paling keras kepala di Pacific Rim. Yap, Cherno Alpha cuy. Bentek berjalan dari Rusia. Bukan cuma Jaegernya yang brutal, tapi juga pilotnya yang mentalnya tuh baja banget cuy. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis cuy. Karena di akhir video kita tuh bakal buka diskusi seru biar bisa debat saat bareng di kolom komentar. Oke cuy, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sebelum dunia mengenal mereka sebagai pilot Cherno Alpha, Jaeger paling keras kepala dan paling susah tumbang, Sasha dan Alexis Kalinovsky menjalani hidup yang jauh dari kata heroik cuy. Mereka itu bukan tentara elit, bukan pula ilmuwan jenius. Mereka adalah penjaga penjara sipir cuy. Bayangin itu. Pekerjaan yang setiap harinya berhadapan langsung dengan manusia paling berbahaya. Tanpa perisai, tanpa kemewahan, dan tanpa ruang untuk ragu. Kalau lengah sedikit, nyawa taruhannya cuy. Dari situlah mental mereka tuh terbentuk cuy. Keras, dingin, disiplin, dan tidak pernah mundur. Alexis Kalinovsky khususnya dikenal punya masalah agresi yang cukup serius cuy. Dia tuh bukan tipe pilot yang kalem atau penuh perhitungan. Emosinya mudah meledak, reaksinya spontan, dan di medan perang itu membuatnya sulit diprediksi. Bahkan oleh komandannya sendiri, Marshal Steka Pentecost. Di dalam arsip PPDC, nama Alexis sering ditandai sebagai high risk pilot. Bukan karena dia lemah cuy, tapi karena dia tuh terlalu berbahaya jika kehilangan kendali kayak Naruto cuy, Striker 7. Wah, gila. Namun anehnya, semua itu justru menjadi keunggulan saat mereka masuk ke drift. Mental sipir bertemu mesin raksasa. Combo mematikan. Kemarahan bertemu baja dingin. Saat Sasha dan Alexis terhubung di dalam Cherno Alpha, emosi brutal itu tidak lagi liar cuy, melainkan terfokus. Setiap langkah Cherno tuh terasa seperti palu godam. Setiap pukulannya bukan sekedar serangan, tapi hukuman. Tidak cepat, tidak indah, tapi pasti cuy. Itulah alasan kenapa mereka tuh disegani oleh sesama ranger dan ditakuti oleh kaiju. Bukan karena teknologi canggih, bukan karena senjata paling modern, tapi karena di balik baja Cherno Alpha tuh ada dua sipir yang terbiasa menghancurkan perlawanan dengan tangan kosong cuy. Gila cuy, dengan tangan kosong cuy. Dan ketika mereka turun ke medan perang, semua pihak tuh tahu satu hal cuy. Ini bukan pertarungan yang bisa diselesaikan dengan cara halus. Cuy, kalian wajib tahu satu fakta gila tentang pasangan suami istri ini cuy. Sasha dan Alexis Kalinovsky bukan cuma pilot Jaeger biasa. Mereka adalah pemegang rekor dunia untuk jabat tangan new roll, alias drift paling stabil dan paling lama sepanjang sejarah PPDC. Bukan menit, bukan jam, tapi hingga 18 jam nonstop. Bayangin itu cuy. Selama hampir seharian penuh, pikiran mereka tuh menyatu cuy. Ingatan, emosi, refleks, bahkan rasa sakit. Semuanya dibagi dua tanpa putus cuy. Bagi kebanyakan ranger, drift selama itu beberapa jam aja udah cukup cuy. Bikin mental tuh runtuh. Banyak pilot tuh yang pingsan, banyak juga yang mengalami kerusakan secara permanen. Tapi aneh cuy sama mereka tuh cuy. Ikatan suami istri ini yang mereka miliki membuat drift tuh nyaris sempurna cuy. Tidak ada kebocoran emosi, tidak ada konflik bawah sadar, tidak ada distraksi cuy. Yang ada cuman sinkronisasi absolut. Karena koneksi inilah cuy, Cherno Alpha tuh bisa dikendalikan dengan presisi yang luar biasa. Ya meskipun Jaeger ini terkenal berat, lama, dan brutal. Dan hasilnya, tembok Siberia itu selama 6 tahun penuh, Sasha dan Alexis berdiri sebagai garis pertahanan terakhir di wilayah paling ekstrim di dunia. Suhu beku, cuaca brutal, serangan kaiju bertubi-tubi. Namun faktanya cuma satu, tembok Siberia tidak pernah jebol. Bukan sekali, bukan hampir, tapi tidak pernah. Setiap kaiju yang mencoba mendekat itu berhadapan langsung dengan Cherno Alpha. Bukan cuma baja yang menahan dunia saat itu, tapi ikatan dua manusia yang pikirannya telah menyatu sepenuhnya.
Nah cuy, sekarang kita bahas mesin perangnya. Robot yang mereka kendalikan ini bukan Jaeger sembarangan cuy. Cherno Alpha secara langsung disebut oleh Marcel Stanker Pentacle sebagai The Last of the T-90. Kalimat ini kelihatannya singkat cuy, tapi maknanya dalam banget cuy. Di filmnya memang nggak pernah dijelasin secara eksplisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan T-90. Tapi di balik layar, sutradara Guillermo del Toro pernah bilang kalau dia tuh ingin Cherno Alpha terasa seperti evolusi paling ekstrim dari filosofi militer Rusia. Bukan robot yang lincah, bukan Jaeger yang bergaya, tapi mesin perang murni. Del Toro membayangkan Cherno Alpha tuh seperti tank Rusia yang diberi kaki, tangan, dan reaktor nuklir. Dan ini makin masuk akal cuy kalau kita tarik ke dunia nyata. Di dunia nyata, T-90 adalah nama tank tempur utama Rusia. Tank ini terkenal karena armornya super tebal, desainnya brutal tanpa banyak kompromi. Fokus pada daya tahan, bukan keindahan. Dibuat untuk tetap maju meski ditembak habis-habisan. Dan semua filosofi itu dipindahkan langsung ke tubuh Cherno Alpha. Makanya bentuk Cherno tuh kotak, berat, kaku, kepala menyatu dengan badan, hampir nggak ada bagian lemah yang kelihatan. Ini tuh bukan desain untuk duel elegan, tapi ini tuh desain untuk menabrak, menahan, dan menghancurkan. Julukan The Last of the T-90 juga punya makna simbolis cuy. Cherno Alpha adalah Jaeger generasi awal, dibangun sebelum manusia tuh benar-benar paham cara melawan kaiju. Di era itu, filosofi PPDC masih sederhana. Kalau kaiju besar dan kuat, maka Jaeger tuh harus lebih besar dan lebih keras. Dan Cherno Alpha adalah puncaknya cuy. Armor tebalnya itu bukan buat menghindar, tapi buat menerima pukulan langsung. Sistem senjatanya bukan yang paling canggih, tapi bisa diandalkan di kondisi paling ekstrim cuy. Tahu nggak sih cuy, kalau kita bedah lebih dalam, desain Cherno Alpha itu bukan cuma soal baja dan otot, tapi penuh banget sama referensi pop culture, mitologi, dan simbolis gelap. Pertama, kita bahas paling ikonik dulu, reaktor nuklir di pundaknya. Bentuk reaktor Cherno Alpha itu bukan cuma desain asal-asalan. Ternyata tim desain Pacific Rim terinspirasi langsung dari MR Fusion, alat energi futuristik milik Doc Brown di film Back to the Future. Di film itu, MR Fusion adalah simbol energi masa depan, kecil, padat, tapi punya tenaga luar biasa. Nah, konsep ini diprintir jadi versi militer brutal di Cherno Alpha. Bukan mungil cuy, tapi raksasa, terbuka, dan mentah. Reaktor ini sengaja diperlihatkan jelas di luar tubuh Jaeger, seolah mau bilang, ini mesin nuklir berjalan. Tidak disembunyikan, tidak malu, dan tidak halus cuy. Sekarang masuk ke bentuk tubuhnya. Kalau kalian penggemar anime mecha, pasti ngerasa Cherno Alpha tuh familiar banget sama suatu hal cuy. Dan bener aja cuy, bentuk fisik Cherno Alpha itu banyak terinspirasi dari MS-06 Zaku 2, robot legendaris dari seri Gundam. Ciri khasnya kelihatan jelas cuy, bawah besar dan membulat, kepala kecil dan menyatu dengan torso, proporsi tubuh yang lebih tank daripada manusia, desain kasar tanpa banyak detail elegan. Zaku 2 dikenal sebagai mesin perang massal, bukan pahlawan bergaya, dan filosofi itu pas banget dengan Cherno Alpha, bukan Jaeger untuk pamer, tapi alat perang murni. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling gelap, namanya. Nama Cherno bukan sekedar terdengar Rusia cuy, tapi diambil dari sosok mitologi Slavia kuno atau Chernobog. Chernobog adalah dewa kegelapan, kehancuran, dan nasib buruk. Simbol malapetaka. Simbol kekuatan, destruktif yang tidak bisa ditawar. Makanya, nama Cherno Alpha secara simbolik berarti kegelapan pertama. Di Rusia, Jaeger ini bahkan disebut Ceneri Alpha, yang secara harfiah berarti alpha hitam. Hitam itu sebagai warna kematian, alpha sebagai yang paling awal, yang pertama maju, yang terakhir mundur. Jadi kalau digabung semua, teknologi masa depan, alat Back to the Future, desain mecha brutal ala Gundam, nama dari mitologi gelap Slavia. Cherno Alpha itu bukan cuma robot raksasa cuy, dia adalah perpaduan mitos, sejarah, dan teknologi perang. Sebuah mesin yang namanya tuh gelap banget cuy, tapi sudah ditakdirkan untuk menahan kegelapan cuy. Catatan tempur Cherno Alpha itu nggak main-main cuy. Jaeger ini bukan sekedar pajangan Mark 1 yang tua, tapi dia itu adalah mesin pembantai kaiju kelas berat yang sudah berkali-kali turun langsung ke medan paling brutal. Beberapa kaiju yang tercatat resmi tumbang di tangan Cherno Alpha antara lain
Reid ditumbangkan di Lord of Hawk tahun 2018. Vodionoi dihancurkan di Pulau Sakhalin tahun 2024. Dan itu bukan satu-satunya. Masih ada banyak lagi cuy. Ini tolong tampilkan. Oke baik, tunggu sebentar. Nah, itu dia cuy. Dalam aksi PDC, Cherno Alpha tercatat beberapa kali menghadapi kaiju berukuran besar dan kategori tinggi, baik dalam misi solo maupun operasi gabungan. Menariknya, Cherno Alpha sering diturunkan berbarengan Jaeger Elite lain seperti Crimson Typhon dan Striker Eureka. Artinya apa bang? Artinya, Cherno Alpha itu dipercaya berada di level yang sama dengan Jaeger tercepat dan paling mematikan di zamannya. Meskipun dia tuh lambat cuy, bahkan ada satu fakta gila yang jarang dibahas cuy. Karena armor Cherno Alpha itu luar biasa tebal dan struktur tubuhnya itu super stabil, PPDC itu sempat mempertimbangkan Cherno Alpha itu sebagai pembawa hulu ledak nuklir ke Bridge, menggantikan peran Striker Eureka. Dan Striker Eureka tuh kalau kalian tanya kemana, dia tuh yang jaga Stardom cuy, jaga-jaga kalau ada kaiju nyerang Stardom. Bayangin cuy, Jaeger Mark 1 yang tua itu berjalan masuk ke celah dimensi sambil membawa bom nuklir aktif. Itu aja udah cukup buat nunjukin satu hal, Cherno Alpha bukan Jaeger tercepat, tapi bukan juga yang paling modern cuy. Tapi kalau soal daya tahan, kekerasan, dan kepercayaan PPDC, cuy, dia itu adalah benteng berjalan yang dipakai buat situasi benar-benar kritis. Ada satu hal gila yang benar-benar bikin duo Kedonofosky beda kelas dari pilot Jaeger lain. Bukan soal skill, bukan juga soal jam terbang, tapi soal mentalitas hidup dan mati. Mereka itu sengaja memilih mengendalikan Jaeger Mark 1. Biar apa bang? Karena generasi paling awal itu paling tua dan paling brutal yang tidak dilengkapi sistem pelontar darurat alias tidak punya escape pod sama sekali. Artinya jelas cuy, sekali masuk ke kokpit Cherno Alpha, mereka itu tidak punya jalan keluar. Nggak ada tombol eject, nggak ada rencana cadangan kalau keadaan memburuk. Yang ada cuma dua pilihan mutlak, menang bersama Jaegernya atau mati terkubur di dalam besi dan reaktor nuklirnya. Gila cuy. Buat pilot lain ini mungkin keputusan gila, tapi buat Kedonofosky ini justru komitmen total. Dengan kondisi kayak gini, mereka tuh nggak bisa ragu, nggak bisa panik, dan nggak boleh bikin kesalahan. Setiap langkah Cherno Alpha adalah keputusan hidup dan mati. Setiap pukulan ke kaiju adalah pertaruhan terakhir. Dan justru karena nggak punya jalan kabur, fokus mereka tuh jadi sempurna. Mental mereka setajam baja Cherno itu sendiri cuy. Mentalitas inilah yang bikin duo Kedonofosky itu bertahan di garis depan selama hampir satu dekade penuh. Saat banyak pilot gugur, pensiun atau dipindahkan, mereka bukan pilot yang berharap selamat. Mereka adalah pilot yang sudah berdamai dengan kematian. Dan karena itulah kaiju itu justru lebih dulu takut cuy. Cherno Alpha bukan sekedar Jaeger, dia adalah peti mati berjalan yang diisi oleh dua manusia dengan nyali paling keras di dunia Pacific Rim. Momen paling sedih adalah pas pertempuran di Hong Kong cuy, tahun 2025. Cherno sempat mendominasi saat ngepiting Otachi, tapi mereka tuh dijebak pakai asam korosif yang ngerusak reaktor nuklirnya. Dan di saat sistem lagi error, bajingannya Letterback tuh datang nyergap dari belakang dan nenggelamin Cherno ke air. Sasa dan Alexis akhirnya gugur dengan terhormat saat kokpit mereka dihancurin sama Letterback. Mereka gugur sebagai legenda yang menjaga harga diri Rusia napas terakhir. Dan tahukah kalian ada di skin yang nunjukin konfrontasi tegang antara tim Rusia dan tim Cina atau White Triples pas baru nyampe di Stardom. Sayangnya hasilnya tuh nggak pernah diungkapin di film cuy. Dan ada satu hal lagi cuy, meski Heather Dixon atau pemeran Sasha pengen hubungannya tuh dirahasiain, lawan mainnya malah udah dibocorin cuy pas wawancara kalau mereka itu emang suami istri. Jadi gimana menurut kalian cuy? Apakah Cherno Alpha adalah Jaeger paling ikonik di semesta Pacific Rim? Dan menurut kalian kalau mereka tuh nggak dikeroyok, sanggup nggak sih mereka itu beresin Otachi sendirian? Tulis pendapat kalian di komentar cuy. Jangan lupa like and subscribe cuy. Makasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya cuy. Dadah.